Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, saya menemukan satu buku di perpustakaan. Judulnya Mi'ah Mimman La'anahumullahu wa Rasuluhu. 100 pihak yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah. Auzubillah. Ini menarik. Kita akan sampaikan di sini secara bertahap, berkelanjutan, dalam rangka mudah-mudahan bisa menjadi bahan kehati-hatian bagi kita. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan mereka-mereka orang-orang pihak-pihak yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 100 orang atau 100 pihak yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah, di sini yang pertama iblis. La'anallahu iblis. Allah melaknat iblis. Man huwa iblis? Siapa dia itu iblis? Siapa iblis itu? Iblis seperti dalam Al-Qamus Al-Fiqhi secara lugatan wastilahan, iblis itu adalah ra'sus syaitan, petinggi syaitan, pimpinannya syaitan. Wa huwal mutamarridu, yaitu dia yang memberontak. Jam'u abalis wa abalisah. Jamaknya abalis atau abalisa. Wa huwa ismun a'jamiyun inda aktsaril ulama. Menurut sebagian besar ulama, dikatakan bahwa kata iblis ini adalah kata ajam, bukan asli bahasa Arab. Walidzalika huwa mamnu'un minas sarfi lil ujmah. Karena itulah kata ini tidak menerima tanwin. Tanwin dhamma, tanwin fathah ataupun tanwin kasrah. Dinamakan dengan mamnu'un minas sarf. Wakila, tapi ada juga pendapat yang lain. Huwa arabiyyun mushtaqqun minal iblas. Wa huwal ba'is. Dia, kata iblis ini sebetulnya adalah kata Arab, bahasa Arab. Terambil dari akar kata iblas, al-iblas wa huwal ba'is. Yaitu celaka, orang yang celaka. Wa qala Ibnul Ambari, sementara Ibnul Ambari berpendapat law kana arabiyan la surifa. Seandainya kata iblis itu berasal dari bahasa Arab asli, maka tentu dia bisa disorof. Tapi ternyata pendapat mayoritas ulama mamnu'un minas sarf.
Wa iblis fil lugati alladhi ya'isa min rahmatillah. Iblis secara bahasa atau secara etimologis alladhi ya'isa min rahmatillah, yaitu yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alamun 'ala syaitan, dan dia telah menjadi simbol daripada syaitan itu. Au huwa aslul makhluqatil al-mutasyaitinah allati khuliqat min nar. Atau dia adalah asli dari semua makhluk yang diciptakan dari api. Bainama khuliqatil malaikatu min nur, sementara para malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Wal khalqun nari yu'za ila ruhi syarri, sementara makhluk yang diciptakan dari api itu selalu diidentikan dengan roh keburukan dan kejahatan. Allati yanbaghi 'alal insani ayyudafi'aha biquwwatil imani wal yaqin, yang harus ditolak oleh manusia dengan kekuatan iman dan keyakinan. Wa qad warada dzikru iblis fil Qur'ani fi 11 mawdi'an. Kata iblis di dalam Al-Quran ditemukan pada 11 tempat atau 11 ayat. Aktsaruha yushiru ila qissati Adam. Pada umumnya dari 11 tempat itu, 11 ayat itu mengisyaratkan kepada kisah Nabi Adam. Wamtina'i iblis min ayyasjuda lahu, dan penolakan iblis daripada bersujud kepada Nabi Adam. Di anna Adam makhluqun min tin, karena Nabi Adam diciptakan dari tanah. Fa fi suratil Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah tepatnya di ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah kata Allah, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adama, sujudlah kalian kepada Adam. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, karena ibadah hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu, maka semua malaikat sujud illa kecuali iblis. Iblis aba, dia enggan, wastakbara, dan dia sombong. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menjelaskan di sini ma huwal la'nu. Jadi bahasan awal ini dijelaskan apa itu sebetulnya yang dimaksud dengan laknat. Definisinya dikatakan yal'anuhumullah, ketika dikatakan mereka dilaknat oleh Allah, yatruduhum wa yub'iduhum min rahmatihi, artinya mereka diusir dan mereka dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. La'anahu, dia melaknatnya, maksudnya taradahu wa ab'adahu sakhiton alaihi, dia mengusirnya dan dia menjauhkannya dalam keadaan murka atas orang yang dilaknat itu. Fahuwa la'inun, maka dia adalah orang yang fahuwa la'inun wa mal'unun, maka objek daripada laknat itu namanya la'in atau mal'un, pihak yang dilaknat. Wa jam'uhu mala'in, jamaknya mala'in, pihak-pihak atau orang-orang yang dilaknat. Wal mal'un artinya al-matrud, orang yang dilaknat,
Orang yang mal'un artinya orang yang terusir atau diusir. Maka al-la'nu ay at-tardu wal ib'adu, yaitu diusir dan dijauhkan. Wal la'natu al-'adzabu, laknat juga bisa berarti adab atau siksaan. Al-la'inu asy-syaitan. Istilah al-la'in biasa diidentikan dengan asy-syaitan. Karena syaitan adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-la'inun, sementara orang-orang yang melaknat atau pihak-pihak yang melaknat adalah humul malaikah. Mereka adalah para malaikat, wal mu'minuna, orang-orang beriman. Wal muradu, yang dimaksud dawamul la'ni, adalah laknat yang tidak pernah terputus, terus menerus. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa yahrumu ifsya'ul la'ni, atau wa yuhramu ifsya'ul la'ni, haram hukumnya menyebarkan laknat. Kama yuhramu la'nul insani bi'ainihi aw dabbatin, sebagaimana diharamkan melaknat manusia ya secara khusus, secara spesifik, ataupun binatang secara khusus. Wa ammal kuffar umuman fala yuhram, adapun orang kafir secara keseluruhan, secara general, maka tidak diharamkan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Kama la yuhramu la'nu firaqi ahli dhalali wal fusuq. Begitu juga tidak diharamkan melaknat kelompok-kelompok, firqah-firqah kesesatan dan kefasikan dan kerusakan. Li sarihil ayatil qur'aniyati wal ahadits an-nabawiyah, berdasarkan zahir dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ala la'natullahi 'alal zalimin, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang zalim. Kama annal aula tarku la'natil muayyan, sebagaimana lebih utama untuk tidak melaknat sesuatu yang secara spesifik, yang bersifat khusus, yang dita'yin. Li'annahu yumkin ayyatuba, karena bisa jadi ada kemungkinan ia bertobat. Madza qala Allah azza wa jalla fihi, bahasan berikutnya adalah apa firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan iblis. Qala Allah Ta'ala fi surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Hijr, qala ya iblis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya iblis, wahai iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin, apa gerangan yang membuatmu kamu tidak termasuk orang-orang yang bersujud, maksudnya kepada Nabi Adam. Qala, iblis menjawab, lam akun li asjuda li basyarin, tidaklah aku akan sujud kepada manusia, khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun, yang telah engkau ciptakan dari tanah kering yang labil. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakhruj minha, maka keluarlah darinya, dari surga, fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau terkutuk. Wa inna 'alaikal la'nata, dan sesungguhnya
laknat senantiasa berada padamu ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Kemudian bagian yang terakhir, al-makna wal faidah. Apa makna dan faidah yang bisa kita ambil dari dilaknatnya iblis ini. Imtana'a iblisu minas sujudi li Adam kama amarahullah. Iblis telah membangkang untuk sujud kepada Nabi Adam seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allahu mal mani' laka minas sujud. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Nabi Adam? Qala iblis, maka iblis berkata, la asjudu li Adam wa huwa makhluqun min tinin yabisin mutaghayyir. Saya tidak sujud kepada Nabi Adam karena dia makhluk yang diciptakan dari tanah yang kering dan labil. Fahuwa min tinin wa ana min nar. Dia berasal dari tanah, sedangkan aku berasal dari api, kata iblis. Fa kaifa yasjudul 'azimu lil haqir? Maka bagaimana mungkin yang agung yang berasal dari api sujud kepada yang hina, yaitu yang berasal dari tanah. Ra'a aduwallahi nafsahu akbar min ayyasjuda li Adam. Musuh Allah, yaitu iblis, melihat dirinya lebih besar daripada dia bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa mana'ahu kibruhu wa hasaduhu amtithali amrillah. Kesombongannya dan hasudnya telah mencegahnya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fataradahu Allahu min rahmatihi, maka Allah jauhkan dia, Allah usir dia dari rahmatnya. Wa anna la'natallahi alaihi ila yaumil jazaa wal uqubah, dan laknat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertainya sampai pada hari pembalasan. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir berkata, wa inna 'alaikal la'nata, pada kata ayat wa inna 'alaikal la'na, maknahu yal'anuka ahlus sama'i wal ardi ila yaumil hisab. Maksudnya, artinya penduduk langit dan bumi senantiasa melaknatmu sampai pada hari hisab, yaumul hisab atau hari kiamat. Qala Ibnul Ambari berkata, wa inna maqala ila yaumiddin, hanya saja dikatakan dalam ayat itu ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Li'annahu yaumun lahu awal wa laysa lahu akhir. Karena hari kiamat itu adalah hari yang punya awal tapi tidak punya akhir. Jadi selama-lamanya, abadi. Fajara majral abadil ladzi la yafni, maka dia berlakukan sesuai dengan keabadiannya yang tidak ada selesainya, tidak ada finishnya. Wal maknanya alaikal la'natu abadan, engkau dilaknat selama-lamanya. Ila yaumil waqtil ma'lum, kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada kata ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada hari waktu yang diketahui, yakni maksudnya al-ma'lum bi mautil khalaiq, diketahui dengan matinya semua makhluk di dalamnya pada hari itu. Fa arada ayyudhiqahu alamal mauti, Allah Subhanahu wa taala ingin agar dia merasakan sakitnya kematian qabla ayyudhiqahu al-adzabul daim, sebelum dia disiksa dengan azab yang kekal yang selama-lamanya fi jahannam, di neraka jahannam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, itulah kelompok yang pertama atau pihak yang pertama
yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 100 orang atau 100 pihak yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari segala hal yang bisa mengundang laknat, murka, amarah, dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai ketemu pada pihak-pihak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.